ngek, 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 habis, habis mati. Terima kasih untuk setia dengan channel ini, channel edukasi, memahami sejarah dan perjalanan dunia ini. Kenapa dunia ini kacau? Kenapa dunia ini ribut dan berantem? Itu kita harus tahu sejarahnya. Saudara, Raja Salman Arab Saudi itu marah besar karena serangan Israel di Masjid Al-Aqsa di Palestina sana. Kenapa harus marah? Kenapa harus marah? Saya percaya tentara Israel itu adalah tentara yang paling sopan, persuasif di muka bumi ini. Dan tentara-tentara Israel itu berpengalaman menghadapi tantangan-tantangan karena serangan terhadap Israel itu berada di tengah negara-negara yang seluruhnya memusuhi Yahudi ini. Kenapa sih sebenarnya Yahudi itu dimusuhi dari zaman ke zaman? Karena satu, mereka pintar dan cerdas. Itu kepintaran itu dimusuhi oleh mereka. Dan dasar kepintaran dari orang Yahudi ini adalah karena Alkitab. Alkitab itu luar biasa mencerdaskan hidup manusia, mencerdaskan otaknya, mencerdaskan rohaninya, dan mencerdaskan bagaimana harus bertingkah laku terhadap orang lain. Itu sebabnya dimusuhi Yahudi ini. Yang kedua, bangsa Yahudi itu kaya-kaya dan hemat. Mereka itu sangat ekonomis hidupnya. Kenapa? Karena kehidupan mereka yang sejak zaman di Mesir, keluar di Babilonia, Irak, itu selalu hidup hemat karena mereka terancam terus dari waktu, dari zaman ke zaman. Nah, turun-temurun darahnya itu, orang-orang Yahudi itu akhirnya mereka harus berhati-hati, mereka harus, gen mereka itu harus waspada terhadap apapun yang terjadi. Bayangkan kehidupan mereka itu, tidak ada satu bangsa pun yang tidak membenci dia. Nah, contoh Indonesia sangat benci dengan Yahudi. Ya, sangat benci dengan Yahudi karena dasarnya itu Al-Quran. Al-Qurannya yang menyuruh untuk membenci orang-orang Yahudi. Misal, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak akan rela terhadap kamu, wahai Muslim, sampai kamu orang Muslim itu pindah agama, ikut agama mereka. Katanya ini ayat dari Allah. Masa Allah ngajarin benci kayak begitu? Logika macam apa logika kayak begitu? Itu logika buatan Muhammad. Nah, inilah yang dibenci oleh saudara-saudara Muslim ini. Karena itu memang logika Muhammad, bukan logika Alkitab, logika Allah. Allah yang dikarang oleh Muhammad. Kapan-kapan kalau Muhammad mau kawin, turun ayat. Kalau Muhammad tambah istri lagi, turun ayat. Kalau Muhammad mau adakan ini, turun ayat. Muhammad mau adakan perang, ayat dadakan melulu. Maka Anda bisa membuktikan mana ayat dari Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi. Tetapi saya percaya sepenuhnya bahwa Al-Quran itu buatan Bang Mamat. Lalu ditulis oleh anak buahnya.
Bayangkan Muhammad mau tidur dengan lagi memperkosa Maria Kibiti, ketangkap basah sama istrinya Hafsah. Hafsah mengejar Muhammad dengan sandal terompah, marah. Hafsah, di tempat di rumahku engkau tidur dengan dia, yaitu Maria Kibti itu. Pada hari giliranku dan di atas tempat tidurku engkau meniduri Maria Kibti itu. Turunlah ayat, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabagi mardata azwajaka wallahu ghafurur rahim. Turun ayat. Hei Nabi, kenapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah hanya sekedar mencari kesenangan istri-istrimu? Allah maha bla bla bla. Jadi ternyata tidur dengan pembantu itu dihalalkan oleh Allah. Itu sebabnya TKW yang dikirim ke Arab Saudi itu halal. Nah, sekarang ini sebenarnya bukan ini pembahasan saya. Bahwa Muhammad itu membuat-buat itu ayat Al-Quran. Dari semuanya kalau Anda baca hadis Nabi. Nah, orang Islam di Indonesia ini nggak membaca hadis-hadis Nabi yang rahasia itu. Mereka hanya membaca hadis-hadis Nabi yang menyenangkan hatinya dan agamanya. Tetapi kelakuan yang tertutup di hadis Nabi ini mereka pura-pura nggak tahu. Majelis ulama itu tahu semua apa yang saya baca tadi. Ngerti, tetapi ditutup-tutupi karena malu. Mereka malu dengan kelakuan nabinya itu. Terutama urusan seks. Wah, malu sekali. Muhammad itu sudah 53 tahun umurnya. Ngawinin wanita umur 6 tahun. Ditiduri sebagai suami istri umur 9 tahun. Pertanyaan saya begini, untuk membuka otak muslim ini. Kalau ada laki-laki umur 53 tahun, kawin dengan anak perempuan umur 6 tahun, hormat nggak kamu dengan laki-laki itu? Wah, kalau orang Islam lah, oh ya hormat lah. Kenapa? Karena otaknya sudah tertutup. Nah, saya mau masuk pilkada, umur saya 53 tahun. Nah, sebelum pilkada saya kawin dengan perempuan umur 6 tahun. Saya tidurin umur 9 tahun. Pantas nggak saya ini jadi bupati? Itu saja, nggak usah ngomong pantas nggak jadi nabi, enggak. Gitu. Nggak usah. Sekarang pantas nggak saya ini jadi nabi dengan kelakuan seperti itu? Ya tanpa berbicara apakah ini zaman apa? Enggak usah. Sekarang ini artinya perilaku Mamat itu, perilaku Mamat ini harus dibawa ke zaman sekarang. Enggak pantas. Kok percaya saja Anwar Abbas itu, ketua MUI itu, bahwa Mamat itu adalah nabi. Enggak percaya saya. Makanya saya tinggalkan itu Islam. Saya tinggalkan Islam, saudara. Saya mencari yang lebih waras. Saya mencari kebenaran itu sendiri. Oke, oh, Dajjal keluar katanya. Dajjal keluar. Lo yang Dajjal masih percaya sama Bang Mamat. Nah, kita lihat video.
Inilah video yang dikatakan penyerangan Israel kepada Muslim di dalam Masjidil Aqsa. Dikatakan tentara Israel itu salah katanya. Mestinya orang Israel yang marah kepada sejarah nenek moyangnya Raja Salman, yaitu Bang Mamat itu. Bang Mamat itu tiba-tiba sampai di Madinah membuat perjanjian, yaitu Fakta Madinah. Harus saling begini, saling bantu-membantu. Oke, wajarlah. Tetapi Muhammad yang baru datang kok bikin perjanjian dengan mengatasnamakan keluarga Madinah tanpa mengindahkan perasaan hati orang-orang Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Khazraj, 5 suku Yahudi di Madinah dan 1 suku Kristen. Lalu dituduhlah Muhammad bikin gara-gara. Jadi orang Arab ini pintar bikin gara-gara. Sejak zaman Muhammad itu bikin gara-gara. Dia mengirim 5 orang untuk membunuh tokoh Yahudi. Mati, udah ketahuan rumahnya, mati itu orang, dibunuh pimpinan Yahudi. Berkali-kali Muhammad mengirim pasukan kecil untuk membunuh pemimpin-pemimpin Yahudi itu. Dan kalau perlu itu mengambil kekayaannya, mengambil anak-anak dan istrinya untuk dijadikan budak. Jadi menciptakan teror-teror, ancaman-ancaman kepada orang Yahudi ini sebelum dia mengadakan peperangan Bani Nadir. Peperangan-peperangan yang luar biasa itu dibuat oleh Muhammad. Udahlah saudara Muslim, jangan pura-pura nggak tahu tentang sejarah itu, ya. Itu yang dilakukan oleh mereka ini, oleh Bang Mamat ini. Lalu tidak lama kemudian pada tahun 625 itu perang Bani Nadir, tahun keempat Hijrah, dibantailah mereka ini. Bani Qainuqa, Bani Khazraj itu dibantai habis. Peperangan-peperangan setelah itu. Pokoknya 5 suku Yahudi habis pada zaman Muhammad sebelum meninggal dunia Muhammad itu. Muhammad meninggal pada tahun ke-11 Hijriah, umur 62 tahun. Tetapi suku-suku Yahudi sudah habis semuanya. Nggak ada lagi. Tinggallah anak-anak mereka, istri-istri mereka. Lalu dibagilah istri-istri orang Yahudi itu untuk menjadi istri orang Arab. Sahabat Nabi semuanya. Sudah selesai, sudah nggak ada lagi setelah itu. Karena dalam semalam itu Muhammad bisa menggorok leher orang Yahudi itu 900 orang mati dalam semalam. Muhammad juga ikut mengacungkan pedangnya untuk mematikan orang-orang itu. Habis semuanya. Sehingga ada sahabat yang menulis dalam hadis, tidak ada suara yang memilukan, yang menyedihkan pada malam hari itu kecuali suara teriakan orang-orang yang lehernya putus dengan suara nyawa kematian itu. Ngek. Ngek. Habis. Bang Mamat ini luar biasa loh kejahatannya.
Dan inilah yang disembunyikan Muslim Indonesia. Itu kiai-kiai ini, wah jahat sekali. Nggak pantas